Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali saya Pendeta Joni Delima menjumpai saudara dalam program Renungan Penyejuk Iman, dan tema hari ini adalah hidup yang mengampuni. Untuk membaca firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, dan berilah hati yang lapang untuk mengampuni setiap orang yang sering berlaku jahat pada diri kami. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 14-15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, tindakan mengampuni dengan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang yang telah membuat kita menderita dan penderitaan itu menorehkan luka batin yang sangat dalam. Saya harus akui bahwa hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, semudah kita membalikan telapak tangan, bukan? Saya sendiri telah beberapa kali menghadapi kasus di mana seseorang menaruh dendam terhadap saudaranya ataupun terhadap pasangan hidupnya karena merasa hatinya tersakiti. Mereka datang menyampaikan keluhannya dan meminta doa agar dikuatkan untuk melupakan orang yang menyakitinya. Tentu yang dimaksudkan di sini ialah bahwa ia sangat sulit untuk membuka pintu ampun bagi sesamanya dan jalan yang terbaik adalah menjauhinya atau berpisah dengannya. Saya hanya mengatakan bahwa bagaimana mungkin saya dapat mendoakan saudara, meminta kepada Tuhan agar orang yang olehnya saudara menjadi sakit hati itu dijauhkan dari hidup saudara, bahkan kalau perlu dibinasakan oleh Tuhan, sedangkan Tuhan yang menjadi alamat doa kita, justru Tuhan yang Maha Pengampun. Bagaimana mungkin doa kita didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Pengampun itu, sedangkan kita sendiri tidak siap untuk mengampuni? Ya, manalah mungkin Tuhan mendengar sebuah doa yang lahir dari hati yang dipenuhi dengan perasaan dendam dan amarah. Manalah mungkin Tuhan mengabulkan doa yang kita panjatkan, jika sedikit pun tidak ada celah di hati kita yang dibuka untuk sebuah tindakan pengampunan, sedangkan Tuhan yang menjadi alamat dari doa saya buat saudara adalah pribadi yang pemaaf dan pribadi yang tidak pernah menyimpan rasa dendam di hati. Mazmur 103 ayat 8-11. Saya hanya bisa mendoakan saudara yang masih diliputi rasa dendam dan amarah terhadap sesama ataupun amarah dan dendam terhadap pasangan hidup saudara, agar Roh Kudus bekerja untuk membuka pintu ampunan di hati saudara, dan dengan itu Tuhan akan memulihkan hati saudara yang terluka itu. Tuhan akan mengubahkan hati yang penuh rasa dendam menjadi hati yang dipenuhi sukacita, dan dengan itu pula saudara akan mengalami sejahtera dalam menjalani kehidupan. Saudaraku, saya sendiri pernah merasakan bahwa betapa berat memberi pengampunan kepada orang yang telah menyakiti atau menyengsarakan hidup kita. Tetapi menyimpan rasa dendam dan amarah serta tidak membuka pintu ampunan bukanlah solusi yang terbaik. Justru hal tersebut akan semakin memahitkan hidup kita. Menyimpan rasa dendam dan amarah dan tidak mau membuka pintu pengampunan akan menyerap habis energi positif dalam diri kita, dan hal itu akan mempermudah masuknya berbagai bibit penyakit dalam tubuh. Beban untuk tidak mau mengampuni akan menyeret kita semakin dekat kepada penderitaan, bahkan mempercepat proses menuju kematian yang mengerikan. Karena itu, pengampunan sangat penting untuk melumpuhkan bibit penyakit yang mematikan dalam tubuh. Pengampunan akan melahirkan hati yang gembira dan dipenuhi sukacita, dan kita sendiri tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang sangat mujarab. Dan lebih daripada itu, pengampunan yang kita berikan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita akan memastikan pengampunan Allah berlaku untuk segala pelanggaran dan dosa yang ada dalam diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan,
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Untuk itulah saya hendak mengingatkan saudara, bahwa jika amarah dan dendam masih menguasai hati dan pikiran saudara, maka hal tersebut akan semakin memahitkan kehidupan saudara. Amarah dan dendam akan menguras habis energi positif dalam diri saudara, dan pada akhirnya saudara terperangkap dalam penjara ketidakbahagiaan dan ketidaknyamanan untuk menikmati kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Dan saya berani mengatakan hal ini kepada saudara, hidup dalam pengampunan akan membebaskan saudara dari kesengsaraan, dan lebih daripada itu, wajah saudara akan memancarkan kemuliaan Allah yang adalah pribadi yang maha pengampun. Camkanlah hal ini. Hidup yang mengampuni akan membuat Anda berjalan lepas serta merasakan angin baru dalam pertandingan kehidupan. Hidup yang mengampuni melapangkan jalan untuk menikmati sorga, sebab ketika Anda mengampuni, maka Allah pun akan mengampunimu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu.